PPKM level 2 diberlakukan kembali untuk wilayah Jabodetabek. Imbas izin Outlet Holy Wings dicabut karena viralnya miras gratis untuk nama Muhammad dan Maria. Sejumlah harga pangan di Kota Tangerang kembali naik. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali di Berita Budi. Selain 3 berita utama tadi, kami akan hadirkan beragam berita penting dan juga beberapa berita menarik lainnya. Bersama saya Iman, inilah Berita Budi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, PPKM level 2 kembali diberlakukan di wilayah Jabodetabek karena adanya kenaikan kasus COVID-19 per tanggal 5 Juli 2022 lalu. Adanya kasus kenaikan COVID-19, pemerintah memberlakukan kembali PPKM level 2 sejak Selasa 5 Juli 2022. Pemberlakuan ini diatur dalam Imendagri atau Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang pemberlakuan PPKM level 2 dan level 1. Untuk menghindari adanya lonjakan COVID-19, pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga dianjurkan untuk melakukan vaksin booster. Tempat hiburan Holy Wings menjadi sorotan publik karena viralnya miras gratis untuk pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria. Hal ini mengakibatkan sejumlah outlet Holy Wings ditutup. Banyaknya kontra dari masyarakat terkait promo miras gratis untuk nama Muhammad dan Maria pada Holy Wings. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilakukannya pencopotan izin usaha di seluruh outlet Holy Wings yang ada di Jakarta. Diketahui juga bahwa terdapat beberapa pelanggaran lainnya yang ditemukan atas usaha tempat hiburan tersebut. Seperti halnya Holy Wings juga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari DPP KUKM Provinsi DKI Jakarta mengenai adanya penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holy Wings Group yang ada di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan bahwa pelaku usaha hanya memiliki surat keterangan pengecer KBLI 47221 yang dimana aturan penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang, bukan untuk diminum di tempat. Sejumlah kenaikan harga bahan pangan masih terjadi di beberapa wilayah. Seperti pada wilayah Kota Tangerang saat ini, harga daging sapi, daging ayam, telur, dan juga pada komunitas cabai terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Berikut liputannya. Harga kenaikan bahan pangan masih terjadi di wilayah Kota Tangerang. Kenaikan harga ini dipicu karena adanya cuaca buruk yang terjadi, sehingga membuat hasil panen para petani menjadi berkurang. Sementara itu, terkait harga bahan pangan pada komoditas lain seperti daging ayam dan telur mengalami kenaikan harga dikarenakan juga mengalami adanya penurunan produktivitas yang terjadi selama musim hujan yang tidak menentu seperti sekarang ini. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Selamat sore pemirsa setia, kembali lagi di Berita Budi dengan berbagai berita aktual. Saya Francisca dan rekan saya Iman Yahulu. Inilah berita aktual selengkapnya. Pada tanggal 1 Juli 2022 telah diberlakukan penggunaan aplikasi My Pertamina dan telah resmi digunakan di 11 daerah. Pertamina ya menurut
menurut saya sih kalau buat dipakainya untuk semua kalangan sih kayaknya kurang efektif. Karena kenapa? Yang sebagian kita tahu masih banyak warga-warga kita yang masih kekurangan kayak misalnya punya handphone gitu ya kan, handphonenya masih yang lama-lama lah gitu ya kan aplikasinya. Nah, yang kedua kan kalau misalnya dipakai di Pertalite kan kebanyakan Pertalite itu pokoknya menengah ke bawah gitu ya kan. Jadi masih kurang efektif karena menengah ke bawahnya itu kan masih perlu ada subsidi yang lebih bagus gitu. Jadi lebih merepotkan mereka lah gitu. Nah, sebenarnya cara yang pemerintah tuh bagus untuk mengurangi yang kalangan menengah ke atas itu membeli Pertalite. Harusnya membeli pertama, tapi menurut saya kalau dengan cara yang ini salah gitu. Kayaknya sih kurang efektif ya, soalnya kan di bensinnya kan nggak boleh pakai HP ya. Terus juga orang-orang juga pasti akan kesulitan juga kalau setiap mau isi bensin harus ngeluarin HP. Ya, pokoknya ribet lah, ribet buat kan ada beberapa masyarakat juga yang gaptek gitu, jadi kesusahan juga mungkin. Menurut Anda efektif nggak sih My Pertamina ini untuk masyarakat? Ya kalau itu sih harus dicoba dulu ya, kalau ngomongin efektif atau enggaknya, soalnya kan kalau ngomongin efektif tuh ya pokoknya harus dicoba dulu lah. Berapa lama kemudian kalau mungkin efektif bakalan diterapkan gitu. Kalau saya, kalau untuk masyarakat yang modern mungkin efektif, tapi kalau untuk masyarakat yang sudah berumur yang tidak terlalu fasih dengan teknologi sekarang akan sangat merugikan buat mereka ya. Dimana kalau mereka memang sangat-sangat membutuhkan subsidi tersebut, kalau mereka nggak ngerti gunakan HP dan lain-lain malah akan susah buat merekanya sih. Ya kalau tanggapan saya sih dibatasin kayak gitu, apalagi pakai aplikasi, kayaknya nggak semua masyarakat sih mas yang ngerti kayak gituan. Soalnya kan hanya ya kan kebanyakan juga kalangan ibu-ibu ya, kalangan ibu-ibu juga yang isi bensin kayak gitu. Jadi kayak gini aja, biasa aja gitu. Kalau My Pertamina pakai aplikasi kayak ngerepotin lah gitu. Saat ini daftar golongan tarif listrik yang naik mulai 1 Juli 2022, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menetapkan kenaikan listrik. Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif listrik untuk kuartal 3 2022. Mungkin kalau di toko-toko seperti ini mah dayanya nggak gede sih ya, paling 450 watt, paling besar pun paling 900 atau 1300 pun jarang sih ya, kecuali toko frozen begitu tuh mungkin dia bisa pakai daya 1300 karena kan dia punya freezer untuk sosis, nugget gitu ya. Kalau toko-toko seperti begini mah paling listrik dipakai juga lampu, kipas angin, udah. Paling besar konsumsi itu per bulan kita biasa bayar 35.000 sampai 40.000, udah itu tiap bulan segitu, nggak pernah di atas 40, nggak pernah, kecuali ada keterlambatan bayar. Biasanya mungkin bisa jadi kita ada kena denda sekian persen gitu. Kalau wawancara kalau masalah listrik ini saya juga baru tahu. Iya, ada naik 17%, belum lihat berita itu saya juga. Udah dimulai dari tanggal 1 sebenarnya. Oh tanggal 1, iya. Boleh lah nanti dicek lah. Jadi kenaikan harga ini berdampak nggak? Kalau untuk kita di toko ya kebetulan daya kita cuma 450 ya, mungkin nggak ada kenaikan ya. Kalau masih subsidi pemerintah ya mungkin yang ada kenaikan 900 ke atas gitu dayanya. Ini juga baru tahu ini. Iya, ada kenaikan 17% ini baru tahu, baru dengar, belum lihat berita lagi. Menurut saya sebenarnya untuk kenaikan itu sendiri itu tergantung ya sebenarnya tentang nominalnya. Tetapi kalau nominalnya naik sehingga sampai 17% yang seperti sebelum disampaikan, ini pasti akan berakibat fatal kepada keluarga-keluarga dan juga pastinya ekonomi juga terdampak. Apalagi kalau kenaikan itu tuh tinggi banget, karena kan kita tahu bahwa ada listrik yang memang didistribusi oleh langsung melalui pemerintah. Nah kalau misalkan ada kenaikan berarti secara tidak langsung kita sama aja seperti membayar listrik seperti biasa, walaupun sebenarnya ada tetap distribusi yang dilakukan oleh pemerintah kayak gitu. Kalau untuk saya sendiri sih karena saya pakai token jadi nggak begitu berasa
Cuma mungkin kalau pengusaha gitu kayak yang nggak pakai token terus mereka menjalani bisnis gitu mungkin berasa berat ya, apalagi naiknya kan 17%, lumayan gede gitu ya. Jadi mungkin bakal lebih terasa daripada saya yang menggunakan token. Pemirsa, Senin 13 Juli 2022, Kepolisian Jakarta resmi melarang pemakaian sandal jepit saat berkendara. Hal ini dilakukan guna menghindari kecelakaan saat lalu lintas. Kalau menurut saya sih kalau pemerintah ngasih kebijakan itu kan, masa pakai motor pakai sandal jepit nggak boleh, gimana enggak, kalau ibu-ibu ke pasar nggak boleh pakai sandal jepit dong, ya kan. Kalau menurut saya sih, saya sebagai ojol itu kalau itu mah kalau bisa jangan lah, karena nanti kalau sandal jepit dilarang otomatis pabrik nggak produksi, otomatis mereka punya karyawan, otomatis karyawannya di PHK, mau kerja di mana? Nambah lagi pekerjaannya, pengangguran. Jadi kasihan. Kalau menurut saya sih pemerintah juga harus mikirin juga keamanan dan kenyamanan kita. Karena saya pernah ngalamin sendiri naik motor pakai sandal jepit. Karena posisi hujan kan nggak kelihatan ada batu. Berarti kan merugikan kita. Jadi keputusan dari pemerintah tidak menggunakan sandal jepit saya sangat setuju. Ya. Untuk keselamatan kita gitu ya. Bukan yang lain. Terserah kalau yang lain, kalau saya pribadi setuju. Walaupun sehari-hari tetap harus pakai sepatu gitu, Pak? Iya. Harus. Nah, karena profesi saya kebetulan ojol. Ya. Nah, lain kalau misalnya kita dari rumah ke warung itu beda hal. Tapi untuk di jalan protokol saya lebih setuju menggunakan sepatu. Ya, untuk ketertiban dan kerapian. Kalau saya mah untuk larangan untuk sandal jepit itu kalau untuk bersepeda motor itu sebenarnya bagus saja itu. Untuk menjaga keamanan, safety keamanannya biar terjaga dari menghindari kecelakaan itu sedikit mengurangi lah. Kayak gitu doang. Itu menurut Bapak kalau pun dekat harus tetap pakai sepatu gitu? Iyalah, kalau nggak pakai kan namanya kecelakaan kan sewaktu-waktu, nggak harus jauh dekatnya. Ya buat keselamatan sih sebenarnya bagus juga pakai sepatu, nggak pakai sandal jepit. Cuman kalau kita yang di jalan begini narik, kayaknya kalau pakai sepatu agak ribet soalnya. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Kami akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Berita Budi. Kita beralih ke wilayah Tangerang, di mana ada satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, seperti Taman Gajah Tunggal, taman keren yang terletak di tengah kota Tangerang. Tempat ini menjadi destinasi favorit masyarakat di kota Tangerang, karena Taman Gajah Tunggal memiliki daya tarik tersendiri. Di antaranya adalah taman terbuka yang luas. Taman Gajah Tunggal sebagai tempat untuk refreshing di tengah padatnya aktivitas. Di sana ada rekan kami, Yeni Handayani, yang akan memberikan informasi mengenai tempat wisata di kota Tangerang. Rekan kami Yeni. Ya, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kota Tangerang, tepatnya di tempat wisata Taman Gajah Tunggal, yaitu tepat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang, Provinsi Banten. Taman Gajah Tunggal ini merupakan taman yang dimanfaatkan atau dipakai untuk warga di Kota Tangerang maupun dari luar Kota Tangerang untuk berkunjung di sini dengan keluarga. Dan uniknya Taman Gajah Tunggal ini memanfaatkan hasil daur ulang dari bahan bekas untuk dijadikan hiasan dan wahana.
yang bisa dimanfaatkan untuk para pengunjung. Seperti apa sih wahana dan hiasan yang digunakan dari hasil daur ulang ban bekas ini? Yuk kita masuk ke dalam. Berdiri di atas lahan seluas 7.000 meter persegi yang memiliki ciri khas mendaur ulang ban bekas. Hasil daur ulang ban bekas dimanfaatkan sebagai wahana bermain yang digunakan untuk para pengunjung, diantaranya ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, dan tempat duduk untuk para orang tua menemani buah hati ketika bermain wahana di Taman Gajah Tunggal, Kota Tangerang. Ya, perlu diketahui teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, untuk jam operasional di tempat wisata Taman Gajah Tunggal yang berada di Kota Tangerang, Provinsi Banten, berbuka selama 24 jam dan untuk tiket masuknya sendiri gratis tanpa dipungut biaya. Nah, hari ini saya sangat senang ya berkunjung di tempat wisata Taman Gajah Tunggal. Nah, untuk kalian yang ada di rumah, kapan nih untuk berkunjung ke Taman Gajah Tunggal ini? Saya tunggu ya. Sampai jumpa. Kita berpindah ke tempat kuliner yang menjadi lokasi favorit pemburu kuliner. Seperti yang satu ini, lokasi yang wajib dikunjungi para pencinta kuliner yaitu Laksa. Lokasinya berada di tengah kota Tangerang yang dikelilingi oleh pepohonan yang sejuk dan sangat pas untuk berpergian bersama keluarga Anda. Dan kali ini ada rekan kami Yeni Handayani yang akan memberikan informasi mengenai wisata kuliner Laksa yang berada di wilayah Tangerang. Ya, silakan rekan Yeni. Ya, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Muhammad Yamin, Kota Tangerang. Di sini berdekatan dengan penjual laksa. Mari kita melakukan kuliner makan laksa di Kota Tangerang. Di Jalan Muhammad Yamin, Babakan, Kecamatan Tangerang, merupakan kawasan 7 penjual laksa yang berbeda berada di satu deretan yang sama, yaitu menjual laksa khas Kota Tangerang dengan sangat populer karena bumbu-bumbu rempah-rempah yang alami dan khas yang memiliki cita rasa yang lezat, gurih, dan enak ini membuat para pengunjung ketagihan untuk membelinya kembali karena tempatnya juga lebih nyaman dan adem ketika menyantap laksa di sore hari maupun di malam hari. Ya pemirsa, ini pesanan saya sudah datang dan ini adalah laksa, makanan khas dari Kota Tangerang yang cukup terkenal di daerah Kota Tangerang, khususnya di Jalan Muhammad Yamin, Kota Tangerang. Dan di sini saya memesan ada mie dan juga ada ayamnya. Dan di sini kita lihat kuahnya cukup ya lumayan kental dan dari segi mie-nya juga cukup kayaknya lebih kenyal ya. Kita coba ya. Untuk mie-nya sendiri enak, kenyal, dan untuk segi kuahnya juga gurih, santannya juga dapat banget. Dapat gurihnya. Untuk ayamnya itu daging ayamnya juga empuk. Ya pemirsa, saya baru selesai memakan laksa, makanan khas Kota Tangerang, dan di sini untuk rasanya cukup lumayan dan segi harga sih cukup terjangkau sesuai dengan dompet ya. Dan untuk segi tempatnya sendiri, untuk lapangan parkirnya cukup luas untuk bisa memasuki roda 2 dan roda 4. Dan untuk tempatnya sendiri cukup nyaman ya untuk membawa keluarga makan di kuliner di tempat laksa Kota Tangerang ini. Terima kasih rekan Yeni atas informasinya mengenai makanan khas Tangerang. Selanjutnya masih di wilayah Tangerang, seperti yang kita ketahui, karena adanya pandemi, sejumlah tempat olahraga dan berbagai tempat wisata di Kota Tangerang ditutup oleh pemerintah.
Namun dengan penurunan angka COVID saat ini, akhirnya alun-alun Ahmad Yani dibuka kembali dan sekarang sudah dipadati oleh pengunjung yang ingin berolahraga. Dengan rekan kami ini yang sedang berada di lokasi dan akan melaporkan situasi alun-alun Ahmad Yani saat ini. Saat ini saya berada di alun-alun Kota Tangerang, Ahmad Yani, dan dengan penurunan kasus COVID-19 di Indonesia dan penurunan level PPKM level 1, untuk alun-alun Ahmad Yani sendiri sudah dibuka kembali seperti biasanya. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, alun-alun Ahmad Yani telah dibuka kembali karena kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun sangat drastis. Maka dari itu Provinsi Banten telah mengizinkan membuka kembali alun-alun Ahmad Yani. Dan melihat antusiasme masyarakat untuk menggunakan fasilitas lapangan yang ada dengan dimanfaatkannya untuk melakukan aktivitas olahraga seperti wall climbing, jogging, dan melihat para siswa sedang latihan paskibra karena menjelang 17 Agustus bulan depan. Dan alun-alun Ahmad Yani ini sangat pas sekali untuk mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas olahraga maupun mengerjakan tugas. Dan selain itu tempatnya yang bersih dan adem, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ya, sekian liputan saya di tempat ini. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya yang ada di studio. Demikian berita-berita aktual yang bisa kami sampaikan. Saya Iman dan rekan saya Francisca pamit undur diri. Sampai jumpa.